Assalamualaikum, ketemu kembali di kelas pembelajaran kimia. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan mengenalkan bentuk-bentuk soal TKA Kimia tahun 2025 bagian yang pertama. Oke, apa itu TKA? TKA adalah tes kemampuan akademik. Ya, pada tahun 2025 ini akan diterapkan tes TKA. Tes TKA atau TKA kimia itu disusun berdasarkan materi kimia esensial pada kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka yang terdiri dari 4 elemen atau 4 materi kimia, yaitu yang pertama kimia dasar. Pada kimia dasar ini terdiri dari struktur atom, teori model atom, sistem dan sifat periodik, kemudian geometri molekul, interaksi antar molekul, hukum dasar kimia, stoikiometri, dan persamaan reaksi. Kemudian materi yang kedua adalah kimia analitik yang terdiri dari larutan, kesetimbangan larutan, asam basa, pH, dan koloid. Dan materi yang ketiga adalah kimia fisik yang terdiri dari energetika dan dinamika reaksi. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah kimia organik yang terdiri dari struktur dan kereaktifan senyawa organik. Adapun bentuk soalnya, pada soal TKA ini ada 3 bentuk soal. Yang pertama, pilihan ganda sederhana. Yang kedua, pilihan ganda kompleks dengan model multiple choice, multiple answer atau MCMA. Dan yang ketiga adalah pilihan ganda kompleks kategori. Nah, perbedaan dari ketiga bentuk soal ini adalah pada soal pilihan ganda sederhana itu hanya terdiri dari satu pilihan jawaban yang benar. Jadi peserta diminta memilih satu jawaban dari pilihan yang tersedia. Ini seperti yang biasa kalian kenal ya. Kemudian pada soal pilihan ganda kompleks MCMA itu terdapat kemungkinan lebih dari satu pilihan jawaban benar. Peserta diminta memilih lebih dari satu pilihan yang dianggap benar. Kemudian pada bentuk soal pilihan ganda kompleks kategori itu terdapat beberapa pernyataan yang semuanya perlu direspon, misalnya dengan pilihan benar atau salah dan pilihan sesuai atau tidak sesuai. Peserta diminta untuk memberi respon untuk masing-masing pernyataan tersebut. Oke, pada kesempatan kali ini Ibu akan mengenalkan bentuk soal pilihan ganda kompleks kategori. Yuk kita ikuti ya. Nah, soal yang akan Ibu kenalkan di sini adalah untuk materi kimia dasar pada submateri stoikiometri. Bentuk soalnya pilihan ganda kompleks dengan kategori ya. Di sini ada soalnya, seorang murid akan melakukan eksperimen untuk menghasilkan 1,435 gram AgCl dari larutan AgNO3 dan NaCl melalui reaksi kimia berikut. Persamaan reaksinya, AgNO3 bentuknya larutan ditambah dengan NaCl larutan akan menghasilkan endapan AgCl
plus NaNO3 dalam bentuk larutan. Disediakan 4 gambar botol reagen yang berisi botol A, AgNO3 konsentrasinya 1 molar, botol B, AgNO3 konsentrasinya 2 molar, botol C, NaCl dengan konsentrasi 1 molar, dan botol D, NaCl dengan konsentrasi 2 molar. Murid tersebut melakukan perhitungan untuk menentukan larutan dari botol yang mana yang akan digunakan untuk menentukan jumlah larutan untuk menghasilkan jumlah zat yang diinginkan. Komposisi mana saja yang dapat menghasilkan tepat 1,435 gram padatan AgCl? Tentukan tepat atau tidak tepat pada pilihan komposisi berikut. Di sini ada 3 komposisi yang disajikan, ya. Di sini diberi bantuan untuk ARAG 1,08, ARN14, ARO16, ARNA23, ARN14, dan ARCl 35,5. Ini adalah contoh yang diberikan oleh Badan Kurikulum Pusat, ya. Nah, tentang contoh soal untuk soal TKA. Oke, bagaimana menyelesaikan soal ini? Maka di sini penyelesaiannya, analisis masing-masing komposisi reaktan adalah sebagai berikut. Jadi kita analisis satu demi satu komposisi reaktan yang disajikan. Yang pertama di sini 5 ml larutan dari botol A ditambah 5 ml larutan dari botol C. Botol A berisi AgNO3 1 molar. Berarti kita hitung mol dari AgNO3 yang ada di botol A. Rumusnya di sini adalah V kali M, karena yang disajikan di sini volume mililiter dengan konsentrasi larutannya 1 molar. Berarti mol sama dengan V kali M. M itu adalah mol per liter, maka V-nya bisa dirubah ke liter biar mudah. Jadi di sini berarti 5 ml menjadi liter dibagi 1000 berarti 0,005 liter dikali 1 molar berarti 1 mol per liter. Maka mol AgNO3 ketemu 0,005 mol. Kemudian yang di botol C itu isinya NaCl, kita cari mol NaCl yang ada di botol C, rumusnya sama, V kali M. V-nya adalah 5 ml, berarti sama 0,005 liter. Kemudian M-nya konsentrasinya 1 molar, berarti 1 mol per liter. Maka mol yang diperoleh pada NaCl juga 0,005 mol. Oke, persamaan reaksinya kita tulis. AgNO3 plus NaCl menjadi AgCl plus NaNO3. Pastikan kalian harus melihat apakah reaksi ini sudah setara. Kita cek Ag-nya sama 1 di kiri dan di kanan, N-nya sama 1 di kiri dan di kanan, Na1 sama kiri kanan, kemudian O-nya 3 sama Cl-nya 1. Berarti reaksi ini sudah setara. Karena ini penting untuk menghitung mol
AgCl, karena yang ingin dicari di sini adalah massa dari AgCl, yaitu yang senilai 1,435. Untuk mencari massa kita harus mencari mol dari AgCl terlebih dahulu. Nah, karena pada reaksi ini perbandingan koefisiennya antara AgNO3, NaCl, dan AgCl itu sama 1:1, maka mol AgNO3, mol NaCl adalah sama-sama habis bereaksi. Jadi di sini 0,005, NaCl-nya juga 0,005, koefisiennya sama-sama 1, berarti tidak ada zat yang tersisa, ya. Berarti kedua zat ini sama-sama habis bereaksi. Maka mol AgCl yang terbentuk di ruas kanan pada persamaan reaksi ini berarti bisa dicari dari koefisien AgCl 1 dibagi dengan koefisien bisa AgNO3 bisa NaCl karena sama-sama habis bereaksi. Ya, 1 dibagi 1 dikalikan molnya dari zat yang ada di ruas kiri, boleh AgNO3, boleh NaCl. Berarti karena di sini koefisiennya semuanya sama, maka mol AgCl yang terbentuk berarti juga 0,005 mol karena tidak ada yang bersisa pada persamaan reaksi ini. Oke, maka kita bisa mencari massa AgCl, yaitu mol dikalikan Mr. Molnya 0,05 mol dikali Mr dari AgCl, berarti ArAg 108 ditambah ArCl 35,5. Berarti ketemunya massa AgCl 0,005, hasil perkalian 108, hasil penjumlahan 108 ditambah 35,5 adalah 143,5. Ya. Maka di sini molnya bisa kita coret, maka satuannya tinggal gram. 0,005 dikali 143,5 gram adalah 0,7175 gram. Berarti di sini tidak tepat karena yang ingin dihasilkan adalah 1,435 gram. Berarti di sini kita checklist tidak tepat. Ya. Kemudian kita ke pernyataan yang kedua, komposisi reaktan yang kedua. Ya. Nah, di sini pada komposisi yang kedua 10 ml dari botol A dengan 5 ml dari botol D. Oke. Botol A isinya AgNO3, konsentrasinya 1 molar. Volumenya 10, 10 dibagi 1000 berarti 0,01 liter. Kali 1 mol per liter, maka mol AgNO3 0,01 mol. Kemudian mol NaCl yang ada di botol D sama dengan V kali M. V-nya 5 mili dijadikan liter dibagi 1000, 0,005 liter dikali molaritasnya 2M berarti 2 mol per liter. Maka ketemu 0,005 kali 2 berarti 0,01 mol. Ya. Persamaan reaksinya kita tuliskan sama seperti
pada penyelesaian yang pertama, persamaan reaksinya sudah setara, maka di sini pada reaksi ini perbandingan koefisiennya 1:1:1, maka mol AgNO3 dan mol NaCl juga sama-sama habis bereaksi karena angkanya sama-sama 0,01, ini juga 0,01 mol. Maka mol AgCl yang terbentuk adalah sama, yaitu 0,01 mol karena tidak ada yang bersisa. Semuanya di ruas kiri habis bereaksi. Maka massa AgCl-nya dihitung dengan rumus mol kali Mr, molnya 0,01 mol, Mr-nya tadi sudah dihitung 143,5 gram per mol, maka massa AgCl adalah 1,435 gram. Berarti ini massanya sesuai yang diinginkan pada eksperimen, yaitu menghasilkan 1,435 gram. Berarti ini adalah tepat. Maka komposisi 10 ml larutan dari botol A dan 5 ml larutan dari botol D adalah komposisi yang tepat. Kita beri tanda checklist di tempat kolom tepat. Nah, untuk komposisi yang ketiga, 10 ml dari larutan dari botol B dan 10 ml dari larutan dari botol D. Silahkan kalian coba untuk menghitungnya dengan cara yang sama seperti ini. Nah, maka nanti kalian akan mendapatkan jawabannya. Ibu kasih bocorannya, di sini jawabannya adalah tidak tepat. Silahkan kalian coba menghitung untuk mendapatkan angkanya, agar kalian yakin bahwa di sini untuk komposisi yang ketiga 10 ml larutan dari botol B dan 10 ml dari botol D itu tidak tepat. Oke, selamat mencoba, sampai ketemu di pengenalan soal TKA untuk bentuk soal yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.